Kiai, apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Kami perwakilan dari Asyatid Jakarta Timur berlebaran, sekaligus ada yang ingin ditanyakan. Yang pertama, apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Apakah gelar Habib merupakan bagian dari ajaran Islam? Gelar Habib itu bagian dari ajaran Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat yang lain, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, surat Al-Imran ayat 146. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Al-Imran surat 148. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang adil. Al-Maidah 42. Itu dalam Al-Quran tuh. Nah, yakni yuhib. Yakni Habib bimakna al-muhib wal mahbub. Habib itu maknanya yakni mencintai, yakni mencintai dan dicintai. Nah, ayat tadi Allah yuhib, Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai. Berarti tadi orang yang sabar, orang yang berbuat baik, orang yang orang yang berbuat adil, itu orang yang dicintai oleh Allah. Mereka pun Habib. Kalau dalam segi istilah, walaupun secara lafaz bukan sebutan Habib. Terus dalam hadis Rasulullah SAW ada satu hadis, ya, yang dimana yakni ini hadis riwayat Jabir bin Abdullah, Al-Imam Jabir bin Abdullah, riwayat Jabir bin Abdullah di kitabnya Al-Imam Ibnu Asakir, nama kitabnya Tarikh Dimashqi. Kalau nggak salah itu juz 3 halaman berapa lupa, 299 atau kalau salah. Nah, di situ ada satu hadis yang dikatakan yakni habatu ala Jibril, habatu alayya Jibril faqala ya Muhammad Allah yuqri'uka salam wa yaqulu laka habibi inni kasautu husna Yusufa min nuril kursi wa kasautu husna wajhika min nuri arsy. Di situ Jibril turun, kata Rasulullah, Jibril turun, kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, ya Muhammad, Allah yutfi'uka salam, Allah mengucapkan salam, menyampaikan salam untukmu. Wa yaqulu laka, dan Allah berkata kepadamu, habibi, kekasihku." Habib, kekasihku. Ini hadis. Habibi, kekasihku. Habibi, kekasihku. Aku pakaikan kepadamu keindahan, kasautu Yusuf. Aku pakaikan keindahan Yusuf min nuril kursi, dari cahaya kursi. Wa kasautu husna wajhika, dan aku pakaikan kepadamu keindahan wajahmu min nuri arsy, dari cahaya arsy-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Terus ada hadis lain yang berbunyi yakni habatul malaikatul arba, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril ya habibi ya Muhammad. Jibril memanggil Rasulullah dengan sebutan habibi ya Muhammad. Jadi
sebutan Habib ada dalam ajaran Islam. Paham? Lalu bagaimana menurut Pak Yai sendiri hukum bergelar Habib, Pak Yai? Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, kemudian angkuh, termasuk tafakhur bil ansab yang sangat dicacat oleh agama Islam dan termasuk ubayyah al-jahiliyah. Pertanyaan yang kedua, Beb. Bagaimana hukum orang yang diberi gelar Habib? Hukum orang yang diberi gelar Habib, yang bergelar Habib, Bergelar Habib. mendapat gelar Habib. Mendapat gelar Habib. Yakni apa namanya? Kita bahas Habibnya dulu ya. Kata Habib. Ta'rif يعني تعريف حبيب في معجم المعاني الجامع يعني معجم العربي di kitab tafsir di kitab tafsir di kitab kamus internasional, kamus bahasa Arab secara lafaz yakni Habib itu isim ya, Habib itu isim, jamaknya ahbab atau ahibba. Kalau muannas ahibbah, ya. Nah terus muannasnya habibah, gitu. Terus wal jama' muannas habibat, mudzakarnya habaib. Yani itu sifat musyabbahah tadullu ala thubut min hub. Yakni itu Habib itu adalah sifat musyabbahah, sifat yang mencerminkan atau menunjukkan atas suatu kecintaan. Contoh hubba ilah, ya, hubba ilah, cinta kepada siapa? Contoh begini, sering di nahwu ya. Contoh hubba Zaidun ila Hindin, si Zaid cinta kepada Hindun. Nah, jadi itu yakni sifat musyabbahah, ini satu sifat yang menunjukkan akan suatu kecintaan. Nah, kalau di tasrif itu habba yahubbu hubban fahuwa habibun, itu fi'il sulasi lazim namanya. Jadi ya kalau dalam itu habib ya seperti itu kalau lafaz habib. Adapun apa tadi kata ente diberi gelar hukum orang yang bergelar Habib. Hukum orang bergelar Habib. Hukum atau apa tuh? Hukum orang yang diberi gelar Habib. Hukum orang diberi gelar Habib. Kalau hukum orang yang diberi gelar Habib itu kan apa ya? Yakni dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan perkara yang uruf. Apa itu uruf? Uruf itu adalah tradisi yang baik atau kebiasaan yang baik, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi kila ya, masalah uruf ini kila contohlah uruf wal adah. Kila yakni al adah tata'allaq bil af'al wal uruf tata'allaq bil aqwal. Jadi kila itu yakni dikatakan bahwasanya adat, kebiasaan itu berkaitan dengan perbuatan. Adapun uruf adat juga, istiadat juga, itu bil aqwal, dengan sebutan, dengan lafaz, dengan sebutan.
Wakila al-adah takunu lil fardi wal jamaah. Yani ada usraf, qabilah. Ada juga dikatakan bahwasanya adah itu yakni menjadikan yakni adah itu menjadikan berlaku bagi sesuatu yang apa namanya, kalau satu orang gitu yakni personal ataupun secara umum. Personal itu maksudnya kayak keluarga, kayak qabilah. Terus ya keluarga, qabilah. Nah, sedangkan wal uruf itu lil jama', jadi dia lebih luas. Kalau uruf itu untuk umum, lebih luas. Contoh di Indonesia sebutan kiai, ustadz, gus, habib, ini kan lebih luas. Di Indonesia, nah itu lil uruf. Jadi ininya lebih luas. Seperti itu. Lantas bagaimana hukum memanggil dengan panggilan Habib? Orang yang memanggil orang lain dengan panggilan Habib, kalau dia tahu bahwa kalau dia memanggil orang lain dengan sebutan Habib akan menjadikan orang yang dipanggil ini menjadi sombong dan angkuh, maka hukum memanggilnya adalah haram, karena al-i'anah 'alal ismi wal 'udwan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya memanggil seseorang dengan panggilan Habib kepada orang tersebut? Ya nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Kan udah anak jelasin tadi. Itu kan uruf, suatu adat istiadat yang baik. Itu nanya apa tadi? Bagaimana hukumnya memanggil seseorang dengan panggilan Habib kepada orang tersebut? Anak tanya balik, bagaimana hukumnya memanggil kiai? Bagaimana hukumnya memanggil ustadz? Bagaimana hukumnya memanggil syekh? Bagaimana hukumnya memanggil abuya? Bagaimana hukumnya memanggil ajengan? Nah, itu pertanyaan yang masuk akal itu. Orang mau dipanggil Habib, cuma kan Habib itu secara uruf, secara adat istiadat yang menyebar di Indonesia telah dikenal dengan sebutan anak cucu Rasulullah. Cuma Habib itu dikenal di zaman Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau dulu disebut Sayyid, di berbagai daerah juga beda-beda. Di Mekah Sayyid, gak usah jauh-jauh, di Pontianak aja, Sultan Pontianak itu dipanggil Syarif. Di Pontianak itu Habib dikenalnya Syarif. Sultan Syarif Abdurrahman Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri, Sultan Syarif Hamid Al-Gadri. Di Jawa Timur dipanggil Iye biasanya. Di Palembang dipanggil Ayib. Di Sulawesi dipanggil Saye. Kan berbagai daerah. Ini kan uruf, sudah merupakan adat istiadat yang baik. Dan yakni al-adah al-muhakkamah. Adat itu bisa memutuskan. Adat itu adat kebiasaan, adat istiadat itu bisa menghukumi. Contoh anak kasih ente seperti ini ya. Yakni mahallul i'tibar ada wa uruf, tempat dianggapnya adat dan huruf. Maksudnya adat dan huruf yang menetapkan suatu hukum. Mahalluha fima warada yani asyari' ala wajhil itlaq wa lam yarid lahu dhabit syar'an wa lughatan. Tempatnya di mana syariat meriwayatkan Al-Quran atau hadis secara mutlak dan tidak memberikan batasan atau patokan secara syariat atau masalah. Contoh, di Al-Quran kan gak ada sebutan Habib sebagai dzurriyyah Nabi, sebagai cucu Nabi, iya kan? Di hadis juga tidak ada sebutan Habib itu adalah cucu Nabi. Nah, iya kan? Nah, akan tetapi adat bisa menghukumi dan memutuskan itu. Uruf atau adat bisa menghukumi itu. Loh, kok bisa? Iya bisa. Seperti contoh zakat fitrah. Zakat fitrah ada nggak di Al-Quran Allah sebutkan zakat fitrah harus pakai beras, harus pakai gandum, harus pakai uang? Ada nggak? Enggak. Sehingga pakai adat tadi, kebiasaan di satu tempat. Zakat fitrahnya apa di Indonesia? Beras, ya pakai beras. Di sana pakai apa? Gandum, ya pakai gandum.
Nah itu makanya lah ada muhakkamah. Nah, adat istiadat kita orang di Indonesia, ya, di Yaman, di Indonesia, Habib itu sebutan bagi anak cucu Rasulullah. Itu udah menjadi uruf, menjadi adat yang udah umum. Sehingga ya hukumnya boleh. Kenapa nggak boleh? Ente juga mau dipanggil Habib? Perwakilan ente apa? Dari mana? Anda dari Jakarta Timur, Beb. Perwakilan apa? Perwakilan asatid. Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, ente yakni Habib, yakni Al-Habib di mana Al-Habib mahbub, Al-Habib muhib. Habib itu maknanya dicintai atau dicintai. Tapi ya itu tadi seperti yang Anda bilang tadi, secara uruf, ya seseorang selama nasabnya bersambung kepada Rasulullah panggil Habib nggak ada masalah. Atau itu mau panggil Sayyid, atau itu mau panggil Syarif. Karena tiga tadi, Sayyid, Syarif, Habib, ini tiga yang sudah menjadi sebutan, yang menjadi adat sebutan yang sudah umum bagi habaib. Cuma bedanya zaman dulu Syarif dan Sayyid, habaib dikenal baru-baru zaman Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sahibul Ratib Qutbul Anfas. Ada anggapan bahwa para habaib itu pasti tidak akan masuk neraka. Bagaimana Pak Yai menanggapi tanggapan tersebut? Ini adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh orang Yahudi. Bahkan ini kalimat lebih hebat dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan lan tasnar illa ayyama ma'dudat. Kami tidak akan terkena masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ada orang yang pasti tidak akan masuk neraka, berarti dia lebih hebat dari orang-orang Yahudi itu di dalam kesombongan dan keangkuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Yai, terima kasih atas jawaban dan juga tanggapannya pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi bahan nalar berfikirnya para masyarakat Indonesia umum. Ada orang yang beranggapan bahwa habaib itu tidak akan masuk neraka. Bagaimana tanggapan Habib? Habib itu Tidak akan masuk neraka. tidak akan masuk. Neraka. Kalau ada orang beranggapan seperti itu, wallahu a'lam, mungkin mereka husnudzon. Tapi setahunya Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu as-Sajjad. Itu Imam Ali Zainal Abidin, bakal Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, satu waktu beliau menangis. Ketika beliau menangis, muridnya berkata, "Ya Imam, ma hadal baka? Tangisan apa ini? Kenapa engkau menangis? Anta min ahli baitir Rasul. Engkau bagian dari ahli bait Rasul." Qala Allah, "Inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira." Allah hendak mengeluarkan kotoran dalam diri kalian dan mensucikan kalian dengan suci-sucinya. Wa anta min ahli baitir Rasul. Engkau bagian dari ahli bait Rasul. Apa yang kau takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Apa jawab beliau? Wailak, celakalah engkau berkata seperti itu. Inna Allaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian wa khalaqallahu an-nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Kata beliau, sesungguhnya Allah menciptakan sorga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya, sekalipun hamba yang taat itu dari golongan budak-budak Habasyah. Dan Allah menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang tidak taat, sekalipun dari golongan pembesar-pembesar Quraisy. Sekelas Imam Ali Zainal Abidin saja masih khawatir, tidak merasa aman dari nerakanya Allah. Bahkan ketika beliau sedang sholat, rumahnya terbakar, nggak sadar, tahu-tahu udah kebakar. Ditanya, "Ya Imam, apakah kau tidak merasakan panas?" Apa jawab beliau? "Bagaimana mungkin aku merasakan panas? Sedangkan ketika aku sholat, aku sedang membayangkan begitu panasnya api neraka, sehingga aku tidak merasakan panasnya api dunia." Itu beliau-beliau, kakeknya kita orang, apalagi kita orang. Mungkin pernyataan seperti itu ada beberapa daripada ulama yang mengatakan bid'atur Rasul lau adilusi.
darah daging Rasulullah itu tidak ada satu pun siapapun yang bisa mengunggulinya. Nah, habaib kan darah daging Rasulullah. Mungkin ya bisa jadi, ini bukan pendapat anak, bisa jadi orang yang berkata seperti itu mungkin dia beranggapan oh habaib itu darah daging Rasul, mana mungkin masuk neraka, mungkin seperti itu. Tapi kalau ente nanya ke anak, tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjamin habaib. Apalagi kita orang tanggung jawabnya berat. Allah berfirman kepada para istri-istri Rasulullah SAW, kalau melakukan dosa 2 kali lebih besar. Nah, makanya para ulama mengkiaskan habaib sebagai anak cucu Rasulullah, berbuat baik 2 pahala, berbuat dosa 2 dosa. Tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya berat. Maka sudah sepantasnya sebagai dzurriyyah Nabi jangan pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Jadi kalau ada yang berkata seperti itu, kalau pendapat anak ya salah. Karena Imam Ali Zainal Abidin saja seperti itu. Tidak merasa, beliau khawatir akan neraka. Tapi mungkin dia husnudzon, dia berprasangka baik bahwasanya habaib kita atur Rasul, darah daging Rasulullah, law adilu syai', itu bahkan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syabil Hasan As-Sindi, law adilu syai'. Tidak ada Imam Ghazali juga mengatakan seperti itu. Bita'atur Rasul, law adilu syai'. Tidak ada sesuatu bisa mengungguli darah daging Rasulullah, yakni keturunan Rasulullah SAW. Mungkin itulah yang menjadi mereka berpikir nggak masuk neraka. Tapi kalau bagi anak nggak ada yang bisa menjamin. Anak aja masih takut. Anak takut kepada neraka. Ya ini seperti itu. Paham? Terus? Sudah, Beb, cukup, Beb. Sudah, pertanyaannya selesai. Selesai. Jadi udah itu aja pertanyaannya. Sudah, Beb, sudah selesai. Yang banyak lagi? Ya, cukup. Ya, oke.